Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan analisis kami tentang PT General Motors. Perkenalkan saya Muhammad Fatihatur Rijal Munawar dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Minati Dwi, absen 19. Perkenalkan, nama saya Fauziana Rinaldi, absen 11. Perkenalkan, saya Zalfana Ridwan, absen 32. Perkenalkan, nama saya Isadra Miranto, absen 3. Perkenalkan, nama saya Nabila Kaifa Zahra, absen 24. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdan Pratama dari absen 20. Langsung saja kami akan memulai presentasinya. PT General Motors. General Motors atau GM adalah sebuah perusahaan otomotif multinasional yang berkantor pusat di Detroit, Michigan, Amerika Serikat. GM memproduksi berbagai jenis kendaraan termasuk mobil, truk, dan SUV. Beberapa merek terkenal di bawah naungan GM termasuk Chevrolet, GMC, Cadillac, dan Buick. Didirikan pada tahun 1908, GM adalah salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia dan telah memainkan peran penting dalam perkembangan industri otomotif global. Kami akan menjelaskan tentang yang pertama, identifikasi penyebab permasalahan yang dialami oleh perusahaan sehingga menimbulkan ancaman kebangkrutan. Bagaimana peran pemimpin perusahaan pada saat situasi tersebut terjadi? Gaya pengambilan keputusan apa yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan untuk menyelamatkan perusahaan dari ancaman kebangkrutan? Lanjut ke penyebab permasalahan yang akan disampaikan oleh Mina. Oke, perkenalkan, nama saya Fauzia dari absen 11. Di sini saya akan menjelaskan penyebab permasalahan yang pertama, yaitu adalah resesi global pada tahun 2008 hingga 2009. Pada saat itu, krisis keuangan global mengakibatkan penurunan drastis dalam permintaan otomotif yang sangat mempengaruhi General Motors. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab permasalahan kebangkrutan dari General Motors, yaitu krisis utang dan kinerja keuangan. General Motors mengalami masalah keuangan yang serius yang disebabkan utang yang besar dan penurunan penjualan. Nah, yang terakhir, persaingan. Jadi, persaingan juga faktor yang memperburuk masalah yang dihadapi GM pada saat itu. GM menghadapi persaingan sengit dari produsen otomotif lain, baik domestik maupun internasional. Nah, dalam periode tersebut, GM juga dianggap lambat dalam beradaptasi dengan tren industri seperti kendaraan hemat bahan bakar dan teknologi baru. Ini menyebabkan GM kalah bersaing dengan produsen yang lebih inovatif dalam hal desain dan teknologi. Juga menyebabkan kurangnya pangsa pasar atau target pasar. Nah, persaingan yang ketat juga membuat sulit bagi GM untuk mempertahankan biaya produksi yang efisien, biaya tenaga kerja dan pengeluaran pensiunan yang tinggi menjadi beban tambahan dan memperparah kesulitan keuangan GM di tengah persaingan yang semakin ketat. Selanjutnya,
Yang Selanjutnya akan saya disampaikan. Silahkan Aisyah. Selanjutnya saya akan membahas reaksi pemimpin. Kepemimpinan di GM menolak perubahan. Dengan campur tangan pemerintah, GM terpaksa menjalani perubahan signifikan agar dapat bertahan hidup. Akhirnya, pemerintahan federal menginginkan seorang dari luar untuk masuk ke perusahaan dan merestrukturisasikannya. Sikap pemimpin General Motors yang menolak perubahan termasuk sikap Asita Kacuh. Sehingga akhirnya terdapat campur tangan pemerintah federal. Lanjut ke gaya pengambilan keputusan. Yang akan dijelaskan oleh Nabila. Baik, di sini saya ingin menyampaikan gaya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin General Motors. Menurut kami, gaya pengambilan keputusan yang diambil oleh pemimpin General Motors adalah non-linear thinking style atau yang tidak berdasarkan pengalaman, juga intuisi. Jadi mereka mengambil keputusan dengan menganalisis bobot, kriteria, dan pilihan yang ada karena mereka langsung mengirim seseorang untuk merestrukturisasi perusahaan tersebut. Sekian dari saya kembalikan ke Fatih. Lanjut ke kesimpulan presentasi kami yang akan disampaikan oleh Ahdan. Nah, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari presentasi kami. Krisis yang dialami GM pada tahun 2000 hingga tahun 2010 menunjukkan masalah besar dalam manajemen dan strategi. Diperburuk juga oleh resesi global, persaingan ketat, dan beban finansial. Pemimpin GM awalnya menolak perubahan, tetapi campur tangan pemerintah Amerika Serikat memaksa restrukturisasi. Pengambilan keputusan dengan pendekatan nonlinear dan rasional akhirnya membawa General Motors kembali stabil. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Patih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.